di akhir zaman itu pahalanya itu luar biasa. Orang hidup di akhir zaman itu pahalanya luar biasa. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, siapa saja yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai keagamaannya di akhir zaman, maka dia akan mendapatkan 50 pahala daripada kalian. Nabi ngomongnya kepada para sahabat, 50 pahala, 50 pahala daripada kalian, yaitu para sahabat. Jadi memang ujian terberat di akhir zaman ini, karena apa yang menjadi kehalalan itu sedikit samar-samar, dan apa yang menjadi keharaman di masa ini itu sudah menjadi lumrah. Maka paling tidak hanya ilmu yang dapat melihat mana itu yang halal betul-betul, mana itu yang haram betul-betul. Jadi mohon maaf kalau memang di akhir zaman ini kebodohan itu menjadi satu penyebab hilangnya citra-citra kemuliaan Islam. Sehingga yang terjadi disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, innallaha la yanzi'ul ilma. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu, maksudnya di sini adalah ilmu agama. Yantazi'ahu, Allah tidak akan mencabut ilmu itu sekaligus dengan sekali cabutan, ilmu itu tidak ada. Walakin Allah yanzi'ul ilma, Allah cabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan ulama-ulama kita. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai pada wasanya datang satu masa tidak tersisa di muka bumi ini satupun seorang yang alim, seorang yang dapat memberikan ruang cahaya dalam permasalahan-permasalahan agama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia itu kebutuhan terhadap agamanya itu pasti ada. Permasalahan-permasalahan seputar agama itu pasti hadir selagi ada manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Jadi setiap hari itu ada permasalahan-permasalahan agama. Artinya kebutuhan manusia terhadap agama itu adalah kebutuhan seperti kebutuhan makan dan minum. Nah, tapi di masa itu tidak ditemukan satupun orang yang alim. Akhirnya apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya mereka menjadikan, mohon maaf, orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu sedikit pun sebagai orang yang ditanyai fatwa, ditanyai seputar masalah-masalah agama. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dan orang yang dianggap alim itu tadi padahal hakikatnya dia adalah bodoh, dia berfatwa tanpa dasar ilmu, atas hemat saya, menurut pendapat saya. Jadi seperti itu ciri-cirinya. Ciri-ciri menurut hemat saya, menurut pendapat saya. Akhirnya bermunculan orang-orang yang seperti itu. Akhirnya fadhallu, maka mereka ini orang-orang yang dianggap alim ini berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat. Tidak sampai di situ keburukannya, wa adhallu, dan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Maka kepentingan seorang hamba terhadap ilmu agama itu, bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala itu, seperti kepentingan dia dengan nafas. Selagi manusia bernafas, maka harus ada nutrisi-nutrisi rohani, keagamaan, keimanan, keilmuan yang harus masuk setiap harinya di dalam
diri atau jiwa manusia. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, "Umarra ayyamin wala," setiap kali berlewat satu hari kemudian engkau tidak mendapatkan satu ilmu, satu manfaat ilmu, fala burikalah, maka harimu itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlalu hari, satu hari kita tidak menyerap satu pelajaran-pelajaran ilmu, satu manfaat-manfaat ilmu, maka kata Ibnu Mubarak tadi, fala burikalah, engkau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu itulah yang mendorong kita itu untuk menggapai taufik Allah. Taufik Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini. Kita terkadang menghadapi satu masalah. Kemudian ketika difikirkan masalah tersebut, nalar manusia akan berat menghadapinya. Karena apa yang dimiliki oleh manusia ini terbatas. Pandangan matanya terbatas, telinga pendengarannya terbatas, otaknya pun sekalipun sepintar apapun manusia terbatas. Tapi yang disebut dengan taufik Allah Subhanahu wa taala itu, Allah tidak biarkan hamba tersebut memikirkan masalahnya sendirian. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah mengajarkan doa. Doanya ini luar biasa. Doa ul karbi, doa ditimpa kesempitan hidup. Jadi ada doa ditimpa kesempitan hidup. Bunyinya seperti ini. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap. Fala takilni, jangan pikulkan kepadaku, ila nafsi, kepada diriku, torfata aini, beban-beban atau masalah hidup, walaupun dalam tempo sekejapan mata. Jadi jangan sampai kita itu memikul beban-beban kehidupan itu diri kita. Biarkan saja hal-hal yang menjadi masalah dalam kehidupan itu Allah yang menyelesaikan. Allah yang menyelesaikan. Kenapa? Manusia ketika dia sadar dia itu terbatas, terus kemudian memikirkan masalah-masalah yang banyak sekali ini, masalah-masalah hidup yang banyak sekali ini, tentu tidak akan mampu. Yang ada malah jadi dia itu adalah kunut. Kunut itu berputus asa daripada rahmat Allah, merasa menuduh Allah tidak adil terhadap dirinya. Tapi kalau dia meyakini urusan-urusan masalah ini Allah yang menyelesaikan, maka hal tersebut menjadi satu kesyukuran bagi seorang hamba tersebut. Maka itu tadi mengupas mengenai pentingnya ilmu, apalagi di akhir zaman.